Tidak dipanggilnya kiper Persib Bandung, Teja Pakualam ke timnas Indonesia menuai pro dan kontra. Tapi Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai itu sebagai hak prerogatif dari seorang pelatih. Dari 41 pemain yang dipanggil masuk ke profesional skuad timnas, 5 kiper dipilih adalah Martin Pas, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi. Sedangkan kiper Persib Bandung Teja Pakualam diabaikan meski musim ini tampil gemilang bersama Persib Bandung. Mark Klok pun memberikan pandangan soal tidak dipanggilnya sang rekan setim di klub. Menurutnya itu merupakan keputusan dari John Hedman selaku pelatih timnas, dan semua sudah dipertimbangkan dengan matang. Seperti saya sudah bilang, ini coach yang pilih. Orang bisa saja punya opini, oh ternyata Teja harus di sana, oh tidak, tapi itu opini. Saya bisa bilang Teja seharusnya di timnas karena statistiknya dia luar biasa musim ini. Tapi ini bukan terserah saya, ini terserah pelatih timnas. Menurutnya siapapun penjaga gawang di timnas harus mendapatkan dukungan. Meski Teja Pakualam diabaikan, ketika ada pemain yang dipercaya membela timnas merah putih, maka mereka akan berjuang untuk negaranya dan harus diberikan dorongan moral. Jadi siapa kiper di timnas, Cahya, Nadeo, siapapun itu, kita harus support dia untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan ini adalah mindset seharusnya untuk semua orang tuntasnya. Momen Hari Raya Idul Fitri menjadi waktu yang paling dinanti oleh gelandang andalan Persib Bandung, Deddy Kusnandar. Ini karena Lebaran bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga momen emosional karena keluarga besar bisa berkumpul bersama. Deddy Kusnandar berbagi cerita soal perayaan Idul Fitri yang biasa dilakukannya setiap tahunnya. Pemain yang akrab disapa Dado itu memilih melupakan sejenak sepak bola dan pulang ke kampung halamannya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dengan jeda kompetisi yang dijalani, Deddy pun memiliki beberapa rencana untuk tetap menjaga tradisi berkumpul bersama keluarga besarnya. Menurutnya momen Lebaran memang selalu menjadi hal yang emosional. Pasalnya selama ini jarang bertemu dengan keluarga besar karena sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun selama Lebaran ini akan membuat keluarga besar berkumpul sehingga ini menjadi momen emosional. Ia bahkan akan melupakan sejenak rutinitas sepak bola agar bisa bercengkrama dengan keluarga besarnya. Lebaran pasti seperti biasa, seperti tahun kemarin, saya kalau di sini, di Jatinangor, dan di Bandung. Apalagi ada jeda kompetisi, kita ada kesempatan buat kumpul keluarga seperti tahun-tahun sebelumnya. Momen bisa berkumpul ini tidak mudah karena memang setiap orang punya kesibukan masing-masing. Apalagi mungkin keluarga jarang ketemu, setahun sekali acara ini yang bisa dari luar kota kumpul di Jatinangor tuntasnya. Pemain bertahan Persib Bandung, Fran Putros, resmi mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Irak untuk memperkuat timnas Irak dalam babak playoff antar benua Piala Dunia 2026 di Meksiko. Surat pemanggilan resmi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal IFA itu telah diterima oleh manajemen Persib Bandung. Berdasarkan surat tersebut, Putros diminta bergabung dengan skuad berjuluk Singa Mesopotamia ini untuk menjalani pemusatan latihan di Meksiko mulai 23 Maret hingga 2 April mendatang. Agenda ini merupakan persiapan krusial bagi Irak yang menargetkan satu tempat di putaran final Piala Dunia. Pemanggilan ini membuat Fran Putros harus merelakan waktu istirahatnya di tengah jeda kompetisi domestik. Meski sebelumnya telah merencanakan agenda liburan, pemain bernomor punggung 55 tersebut memilih bersikap profesional demi memenuhi tugas negara.
Saya pergi ke tim nasional. Saya tidak akan memiliki libur. Namun jika saya tidak pergi, saya akan memiliki sedikit waktu liburan. Mungkin mengunjungi negara baru atau tetap di sini di Indonesia. Tidak ada rencana yang spesial. Bagi Putros, ambisi membawa Irak kembali ke panggung dunia jauh lebih penting daripada agenda pribadi. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain saat ini memiliki fokus yang sama, yakni memenangkan pertandingan penentu di Meksiko. Kami memiliki pertandingan di Meksiko. Sejak kami mengetahui hal ini, kami sudah mempersiapkan diri dan kami ingin memenangkan pertandingan tersebut untuk bisa pergi ke Piala Dunia. Momen ini sekaligus menandai kembalinya Fran Putros ke skuad tim nasional setelah terakhir kali tampil pada putaran keempat kualifikasi zona Asia Oktober 2025 lalu tuntasnya. Menjelang debut John Herdman bersama timnas Indonesia, Erick Thohir melakukan pengecekan Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu 18 Maret. Pengecekan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan FIFA Series 2026. Melalui sosial medianya, Erick Thohir memperlihatkan aktivitas dalam mengecek lapangan agar Gelora Bung Karno bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang FIFA Series. Ia pun juga mengajak pendukung memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Pengecekan kesiapan Stadion Gelora Bung Karno yang akan digunakan untuk FIFA Series. Kita harus tunjukkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang internasional seperti FIFA Series ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Bagi pelatih anyar John Herdman, pada tanggal 27 Maret mendatang merupakan laga debutnya bersama timnas Indonesia sekaligus pertama kali bagi dirinya bermain di Gelora Bung Karno. Menghadapi FIFA Series 2026, 41 pemain sudah dipanggil untuk membela timnas. Mereka akan berkumpul pada tanggal 22 Maret atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Melakukan pengecekan rumput lapangan menjadi salah satu hal krusial agar John Herdman bisa menerapkan gaya permainannya. Menarik dinantikan seperti apa permainan timnas Indonesia dengan kualitas lapangan yang apik di bawah asuhan John Herdman. Persib sendiri mempunyai 3 perwakilan pemain, yakni Mark Klok, Eliano Resder, dan Beckham Putra tuntasnya.